Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah, puan-puan, tuan-tuan, pada hari ini Allah masih mengizinkan kita dengan kekuasaannya untuk meneruskan perbincangan siri renungan kita yang pada hari ini dah masuk pada siri renungan yang ke-8. Pada juz yang ke-8 ini, Ustazah memilih surah Al-An'am sebagai objek untuk direnungkan bersama. Dan surah Al-An'am ini kita pilih pada satu ayat sahaja, ya. Ayat yang ke-125. Okey, baik. Puan-puan, tuan-tuan, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-125. Sila dibuka dan diperhatikan serta didengarkan apa yang Ustazah akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Maka barang siapa yang Allah menghendakinya untuk memberikan petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya menuju keislaman. Dan barang siapa yang Allah menghendakinya untuk menyesatkannya, maka Allah akan menjadikan dadanya itu terasa sempit dan sesak. Seakan-akan dia terbang menuju ke atas dalam keadaan sesak nafasnya. Demikianlah Allah menjadikan hukuman bagi orang-orang yang tidak beriman di sepanjang zaman. Tak kisah pada zaman dahulu atau zaman saat ini. Baik. Ayat ini mengingatkan kita tentang perbuatan Allah yang akan memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang dikehendaki dan memberi kesesatan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Apabila ayat ini tidak difahami dengan baik, ya, mengikut kerangka pemikiran yang telah diiktiraf oleh para pakarnya dalam bidang Quran dan Sunnah, tentu akan menyebabkan sebentuk kekufuran, keburuk sangkaan terhadap perbuatan maupun sifat Allah. Kerana apa? Kerana pada ayat ini secara literal seolah-olah kita sebagai objek hanya akan menerima tindakan Allah, sama ada Allah akan perlakukan kita untuk diberi petunjuk ataupun diberi kesatan, kita hanya menerima. Dan ini adalah fahaman Jabariyah.
bahwa hidup itu dipaksa oleh Tuhan dan terserah Tuhan kita hendak menjalaninya. Masuk neraka pun tak mengapa, masuk surga pun tak mengapa, karena kita hanya menjalani senario Tuhan atas paksaannya. Itu faham Jabariyah, Al-Jabar, yaitu pemaksaan. Namun, ketika kita memahami dengan baik dan benar, kita tidak akan pernah meletakkan sifat-sifat yang buruk, yang penuh kezaliman dan ketidakadilan pada Tuhan kita. Ya. Oleh itu, ketika saya membuka tafsir yang ditulis oleh Muhammad Ratib An-Nabulsi, tafsir Tadabbur, beliau menjelaskan ada satu poin penting yang mesti untuk dijelaskan di sini. Poin penting itu adalah menjelaskan tentang iradah Allah, kehendak Allah, kemahuan Allah, keinginannya Allah. Pada renungan yang lepas-lepas kita telah menjelaskan tentang apa yang Allah inginkan kat kita. Ketika kita mengupas tentang surah An-Nisa ayat yang ke-27, 28 dan 29. Di mana Allah mengatakan yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Jadi Allah itu menginginkan kita itu mendapat petunjuk. Kan? Sehingga Allah mengutus para nabi, para rasul untuk memperjelaskan kitab sucinya. Agar mereka manusia itu dengan ikhtiarnya memilih untuk mencari ilmu, untuk mencari keterangan, untuk mendapatkan penjelasan, akhirnya beriman. Oke. Ayat ini maksudnya begini, kata Dr. Nabulsi. Allah memang memiliki kehendak. Dan kehendaknya mesti akan diberlakukan. Dan apa yang berlaku itu mengikut kehendaknya. Dan setiap yang berlaku itu berasaskan pada hikmahnya. Dan setiap hikmahnya itu berasaskan pada kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Ketika Allah menginginkan petunjuk ada pada seorang hamba, Allah memberikan pada hamba itu satu daya, satu kekuatan untuk memilih. Yang disebut dengan al-ikhtiyar. Puan-puan tuan-tuan kalau membaca karya beliau dalam satu kitab yang bertajuk 7 Pilar Kehidupan, ya, terjemahan daripada Arabnya, ya, Al-Muqawwamat At-Taklif, ya, Muqawwamat At-Taklif, maka kita akan dapatkan dalam diri kita ini ada satu kekuatan yang disebut kekuatan untuk memilih. Ya, lalu proses pemikiran tentunya dengan menimbang-nimbang dengan kekuatan akal kita, mana yang lebih baik ditinggalkan, mana yang lebih utama untuk dilaksanakan. Itu namanya ikhtiar, memilih. Iktisab, berusaha. Jadi kalau hambanya memang memilih untuk mendapat petunjuk, akhirnya mencari petunjuk itu dengan mendengar keterangan-keterangan dalam wahyunya, maka Allah akan beri keimanan. Atau memilih untuk mencari petunjuk melalui ayat-ayat alam semesta untuk disaksikan dan difikirkan, akan dapat keyakinan. Itu petunjuk. Tapi kalau sebaliknya Allah sudah mendedahkan, menghadirkan objek-objek Quran ke, alam ke, tetapi hambanya memilih untuk tidak mendapat petunjuk, tidak mau mendengar Quran, tidak mau memperhatikan ayat-ayat alam semesta, ya akhirnya tak dapat petunjuk. Dan lawan tidak mendapat petunjuk adalah mendapat kesesatan. So, sesat itu pilihan, demikian juga halnya petunjuk juga pilihan. Jadi ketika manusia punya pilihan, punya kehendak, Allah yang akan wujudkan. Sama ada ketika Allah mewujudkan kehendak manusia yang baik atau kehendak manusia yang buruk, dua-duanya ada hikmah. Namun ketika Allah mewujudkan kehendak manusia yang buruk, itu bukan bermakna Allah meridainya, maknanya Allah meridainya, Allah menyukainya, bukan. Tetapi semata-mata untuk menunjukkan bahwa surga dan neraka itu adalah pilihan. Seandainya manusia itu tidak menginginkan petunjuk, lalu Allah memberikan petunjuk, semua manusia akan masuk surga. Dan apa artinya Allah menciptakan neraka?
So akhirnya pahala dan neraka itu sia-sia. Pahala dan siksa itu sia-sia. Demikian juga surga dan neraka itu sia-sia. Oke, jadi baik-baik puan-puan tuan-tuan dalam menghadapi ayat ini. Ayat ini banyak akhirnya mengeluarkan kalangan-kalangan yang tidak mau belajar dengan baik dan benar, akhirnya menggugat ya keadilan Tuhan dan bahkan menatijahkan kemurtatan dan kekufuran. Oke, jadi sesat ke petunjuk itu karena manusia yang memilihnya. Allah yang akan menepati apa yang dikehendaki manusia, tetapi Allah juga punya kuasa. Tidak sememangnya apa yang dikehendaki manusia itu akan diberlakukan oleh Allah, tapi yang jelas kita kena berbaik sangka kepada Allah. Kata An-Nabulsi memberikan satu komen di situ dalam tafsirnya. Amat bahaya jika manusia sudah terjebak dalam buruk sangka terhadap kesempurnaan sifat Tuhannya. Buruk sangka itu adalah perangai jahiliyah. Ya, dhannal jahiliyah, sangkaan orang-orang yang bodoh. Dan jahil itu lawannya arif. Bermakna orang yang berburuk sangka kepada Allah itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dan amat berbahagia orang yang sudah mengenal kebaikan, kesempurnaan, keindahan sifat-sifat Allah. Ketika berdepan dengan ayat-ayat yang tidak difahami, dia akan tetap mengatakan Allah itu baik, Allah itu indah, Allah itu sempurna. Selesai. Nanti hikmah akan datang berikutnya. Oke. Puan-puan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu titik pertama yang perlu diluruskan. Kemudian untuk memahami ayat ini, ya, ayat ini sangat terkait dengan petunjuk. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendakinya untuk diberi petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam, ya, untuk menuju Islam. Saya akan jelaskan dulu di sini tafsirannya sebab takut keliru ya sebelum kita buat renungan. Saya akhirnya merujuk pada tafsir Adwa'ul Bayan. Saya juga merujuk pada tafsir Nazmud Durar punya Al-Biqai, yang pertama punya Asy-Syinkiti. Saya juga merujuk pada tafsirnya Tadabbur ya punya Al-Biqai, punya An-Nabulsi. Saya juga merujuk pada tafsir Al-Muyassar dan ada beberapa lagi ya yang saya rujuk untuk mendapatkan kefahaman yang baik tentang ayat ini. Dalam ketiga-tiga tafsir yang saya baca, ya, yang tiga tafsir ya, yang punyanya Asy-Syinkiti, punyanya Al-Biqai, sama punyanya An-Nabulsi, ketiga-tiga tafsir itu menjelaskan ayat ini menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dari hadis inilah sebetulnya kita boleh melihat daya kritikan yang cukup kritis dari para sahabat. Ketika berdepan dengan ayat ini, sahabat bertanya. Tatkala Rasulullah membacakan ayat ini, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah itu memberikan petunjuk dengan melapangkan dada manusia? Bagaimana cara Allah itu? Bagaimana perbuatan Allah di situ? Bagaimana Allah itu melapangkan dada manusia yang dikehendakinya untuk mendapat petunjuk itu? Ya, ini maknanya sahabat paham bahwa orang yang dapat petunjuk itu adalah orang yang dilapangkan dadanya. Bagaimana cara Allah itu melapangkan dada? Soalan sahabat ini sebetulnya kalau kita renungkan merupakan satu kunci yang terbuka, misalnya kunci untuk membuka pemikiran kita untuk mendapatkan kelapangan.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan jawabannya ini kalau dianalisis cantik luar biasa. Rasulullah menjawabnya dengan mengatakan Allah bertindak mencampakkan, meletakkan nur dalam kalbu, bukan dalam sodru, nur dalam kalbu manusia yang dikehendaki. Jadi kalau manusia itu hendak dilapangkan oleh Allah, yang itu tandanya Allah memberikan petunjuk padanya, maka cara Allah melakukannya adalah Allah memberikan nur, ya, yalqallahu nur, ya, nuran fi qalbihi, kepada pada hati orang yang dikehendaki tadi itu. Ada satu pertanyaan mungkin muncul. Apa beza sodru dengan kalbu? Sehingga untuk meraih kelapangan sodru, Allah itu mencampakkan nur, cahaya dalam kalbu. Dan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selari dengan surah Az-Zumar ayat yang ke-22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Adakah orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah menuju keislaman itu, sementara dia berada di atas nur Allah, ya, yang Allah campakkan dalam kalbunya itu, sama dengan orang yang sempit dadanya, tidak berjalan di atas nur Rabbnya. Maka celakalah bagi orang-orang yang keras kalbunya. Mengapa keras kalbunya? Min zikrillah, karena dia mengabaikan zikrullah. Wala zikrullahi akbar, dan mengingati Allah itu adalah sangat besar. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Wala zikrullahi akbar. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir jiwa akan tenang, kalbu akan tenang. Disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Masya Allah. Dan hari itu kita bincang, ya, fadhkuruni adzkurkum, ingatilah Allah maka Allah akan mengingatimu. Baik. Jadi ini sebetulnya satu metode yang Rasul ajarkan. Untuk meraih yang namanya kelapangan sodru, kalbu mesti dihias dulu. Ada mungkin satu pertanyaan, Ustazah, bukankah Allah yang akan mencampakkan? Allah tidak akan mencampakkan kalau kita tidak mau mencarinya. Bagaimana Allah senang-senang campakkan cahaya dekat kalbu kita? Orang yang berkehendak tak berkehendak dibagi je. Tidak ada keadilan. Sementara Allah itu al-adl, al-hakam. Jadi agar supaya Allah itu mencampakkan cahaya dalam kalbu kita, kita yang mesti berusaha. Kita yang mesti ada ikhtiar. Dan menyandarkan ikhtiar kita, kehendak kita pada Allah untuk diwujudkan. Dan ikhtiar kita, pilihan kita adalah zikrullah. Dan nanti kita akan kaitkan antara zikrullah itu dengan ketenangan kalbu dan berujung kepada kelapangan sodru. Dan zikrullah itu tempatnya dekat mana? Tidak mungkin zikrullah itu dekat kalbu. Karena zikrullah itu akan menghasilkan ketenangan dekat kalbu. Maka yang melakukan zikrullah bukan kalbunya, tapi yang ada di sebalik kalbu itu. Yang namanya fuad. Semalam saya membaca, ya, tafsirnya Al-Biqai. Akhirnya saya semakin yakin dengan kajian yang saya lakukan. Kata Al-Biqai, sodru itu lapisan yang maksudnya yang luar. Kata dia, di dalamnya itu bertempat tinggal namanya kalbu. Nah, jadi di dalam sodru itu ada kalbu, dan kalbu itulah di mana Allah akan meletakkan nur, cahaya. Cahaya keimanan iya, cahaya ketenangan iya, cahaya petunjuk iya, cahaya macam-macam. Yang jelas pakaian untuk kalbu banyak. Kemudian sahabat tadi lagi meneruskan persoalannya. Dan ini saya akhirnya mengakui, memang sahabat ini luar biasa akalnya. Dia bertanya begini, perempuan tonton. Kalau perempuan tonton tanya apa ya, saya tak tahu.
Kalau sahabat tanya begini, wahai Rasul, bagaimana tandanya bahwa seseorang itu telah dilapangkan dadanya oleh Allah? Kita ini mana tahu perempuan, hati kita ini lapang ke tak lapang. Menganggap lapang tapi sebenarnya sempit. Menganggap sempit tapi lapang. Ya. Sahabat bertanya, dan bertanya itu tadi bermasalahkan, bukan bertanya itu akan menggugat nas, justru memahami nas. Makanya kalau pertanyaan dalam bahasa Arab namanya istifham. Kalau faham namanya fahima. Kalau dibagi alif sinta, istafhama itu mencari kefahaman. Dan mencari kefahaman itu mesti menggunakan soalan. Dan bersoal tentang ayat Quran bukan perkara bid'ah. Siapa kata sahabat tak bertanya tentang Quran? Tanya. Ya. Bagaimana? Apa alamat, apa tanda-tandanya bahwa sodru itu lapang, wahai Rasulullah? Ini perempuan tuan-tuan tengok. Sekarang perempuan tuan-tuan akan detect. Perempuan hari ini, semalamnya lagi itu lapang ke tidak. Coba detect alamatnya di sini. 1. Ya. Al-inabatu ila daril khulud. Kembali dan mengutamakan negeri yang kekal, yaitu akhirat. Masih ingat kisah Qabil Habil? Habil lebih mengutamakan kehidupan jiwanya di akhirat berbanding kematian yang menimpa jasad. Maknanya Habil itu lapang tenang jiwanya. Karena dia yakin dengan akhirat itu. Maknanya kelapangan ini ada hubung kait dengan keyakinan. Dan pasal keyakinan sudah kita bincangkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Yaitu kisah Ibrahim untuk mendapatkan ketenangan kolbu. Dia menyaksikan alam semesta untuk mendapat keyakinan bahwa hari kebangkitan, hari akhirat itu benar. Tengok, ini cirinya orang yang sodrunya lapang adalah al-inabatu ila daril khulud. Yaitu kembali, ya, mengharap, bahkan mengutamakan kehidupan akhirat. Yang mana negeri akhirat itu adalah negeri yang kekal, khulud. Dan kalau sudah ada, mungkin mesti ada lawannya yang kedua. Maka ciri yang kedua, alamat yang kedua untuk sodru yang lapang adalah at-tajafi an daril ghurur. Ya, meninggalkan dan tidak cenderung kepada kehidupan dunia yang menipu. Ya. Maka ketika Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia dalam Al-Quran surah Al-Hadid, ya, ayat yang ke-20 itu, i'lamu annamal hayatud dunya, pada hujungnya itulah kenikmatan yang menipu. Ghurur, al-maghrur. Dan kebanyakan manusia itu adalah tertipu. Maka nanti ada hari namanya hari at-taghabun, yaumut taghabun. Orang-orang yang tertipu itu akan diabaikan oleh Allah kelak di hari akhirat. Adakah poin kedua ini pada diri kita masing-masing? Baik. Ciri yang ketiga adalah al-isti'dadu lil mauti qabla al maut. Mempersiapkan, ya, untuk kematian sebelum kita mati. Maknanya kita mesti ada perbekalan. Jadi siapa yang berbekal, maknanya kalau orang berbekal menuju sebelum dia mati, menuju ke depan akhirat nanti, itu orang yang super sibuk dengan ketaatan. Maka orang yang lapang itu bukan orang yang waktunya kosong dan tidak digunakan. Itu perspektif yang keliru. Orang yang lapang itu adalah orang yang sibuk. Dia sibuk karena waktu itu ada. Dan waktu itu diadakan karena dia yakin. Dia paksakan ada karena yakin ada akhirat. Makanya ketika Allah menyebutkan alam nashrah laka sadrak, pada hujungnya apa? Letih gila orang yang lapang dadanya itu. Kalau ditanya kenapa awak letih sangat? Wa ila rabbika farghab, karena dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah di hari akhirat dalam keadaan diingat Allah dan diselesaikan oleh Allah. Jadi orang lapang itu orang super sibuk dalam ketaatan. Dan yang menjadikan dia super sibuk dalam ketaatan itu karena keyakinan dia terhadap adanya hari kebangkitan.
Di mana manusia hanya akan berbekal dengan amal yang disiapkan semenjak dia hidup dekat dunia ini. Namun sayangnya manusia itu terjebak oleh angan-angannya. Ya. Jadi ya, selepas hadis itu saya bagikan hadis lagi yang kedua, sama juga hadis daripada riwayat Ibnu Mas'ud. Yang pagi tadi suami saya sudah share dengan anak-anak dia lah. Jadi manusia itu sebetulnya tidak mengalami kelapangan sodru dia tak mengetahui hakikat dirinya dan tidak mengetahui tentang hakikat dirinya karena jauh daripada nas-nas Quran. Dan ketika Quran ataupun sunnah, dan ketika nas Quran dan sunnah diberikan, katanya sibuk dengan dunia. Ini masalah. Rasulullah SAW menggambarkan tentang manusia, bahwa manusia itu berada pada satu lingkaran. Ya. Dan lingkaran ini disebut dengan lingkaran kematian. Dan orang yang lapang sodrunya itu adalah orang yang mempersiapkan bekalan menuju kematian di saat dia belum mati lagi. Ya, ini lingkaran kematian. Dan lingkaran kematian itu bermakna dia melingkari manusia. So disinilah manusia. Dan di dalam lingkaran ini, ya, dan dalam lingkaran ini manusianya lebih banyak berpikir bukan tentang kematian yang meliputinya, ajal yang meliputinya, tapi dia lebih berpikir pada apa yang di luar ajal, yaitu angan-angan. Dan angan-angan dalam Al-Quran, at-tamanni, itu sumbernya daripada syaitan dan nafsu. Nafsu amarah ataupun hawa. Ya, ini angan-angan manusia. Angan-angan melampaui fakta. Faktanya adalah dia dilingkari oleh kematian, yang kematian itu lebih dekat padanya berbanding angan-angannya. Tapi manusia menggapai yang jauh daripada yang dekat. Di hadapannya ada nasi lemak yang dipikirnya spaghetti. Itu namanya orang yang tidak lapang dadanya. Anak-anak kita kan banyak tak lapang dadanya. Termasuk kita juga. Ya, andai kata ada spaghetti, ada Pizza Hut. Tetapi nampak depannya ikan masin. Oke. Dan di dalam lingkaran ini ada garis-garis lagi. Garis-garis yang tak pernah putus sampai ajal ini menjemputnya. Garis-garis itu disebut dengan garis ujian. Yang mana ujian akan datang silih berganti, ya, yang tidak akan pernah berhenti sampai ajal mendatangi. Dan ujian itu ada dua jenisnya. Ujian yang berbentuk kenikmatan atau ujian yang berbentuk musibah. Sama ada akan dihadapi dengan kesyukuran ataupun dihadapi dengan kesabaran. Tetapi tidak mungkin seseorang akan menghadapi dengan kesabaran dan kesyukuran kalau sodru pada orang ini, sodrunya tidak lapang. Mengapa demikian? Sebab manusia pada hakikatnya ketika diuji oleh Allah, yang diuji itu bukan kolbunya, yang diuji itu bukan fuadnya, yang diuji itu bukan lubnya. Tapi yang diuji itu adalah sodrunya, dadanya. Maknanya kalau dada yang diuji itu apa yang ada dalam dada manusia, itulah ujian. Seperempuan tuan-tuan hari ini mengetahui ke tidak? Apa sebetulnya yang ada dalam sodru kita? Ya. Jadi ujian itu diarahkan oleh Allah pada dada manusia. Maka sungguh beruntung, kata Rasulullah SAW, orang yang ya lebih mengutamakan kepentingan akhirat berbanding kepentingan duniawi. Maknanya orang yang diuji dadanya oleh Allah, ya, jika mengutamakan akhirat tentu akan lapang dada itu. Oke. Baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang ketiga ayat 154. وَلِيَبْتَلِيَاللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Allah akan menguji apa yang ada dalam dada-dada kalian.
So pertanyaannya, perempuan tuan-tuan, apa yang ada dalam dada kita? Saya tak nak panjang lebar membicarakan isu ini karena isu ini tak habis untuk dikaji dan mungkin perlu berjam-jam menjelaskannya. Tapi saya akan bagi poin yang penting sahaja. Dalam dada kita itu, ya, ada yang namanya bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dalam dada kita itu ada bisikan. Yang bisikan itu kalau dibiarkan, kalau bisikan setan, dia akan masuk ke kalbu nanti. Dia akan masuk, macam kulit nanti masuk dalam daging begitu. Makanya kalau orang yang sakit dadanya, nanti kalbunya akan terus sakit. Bisikan setan. Dan setan ketika membisik itu, dia sebetulnya menumpang nafsu amarah. So nafsu amarah itu ada dalam dada kita. Tapi apa yang paling penting, perempuan tuan-tuan, ketika kita diuji oleh Allah, dada kita diuji oleh Allah, ya, untuk supaya kita boleh bersabar dan bersyukur, sesungguhnya setan akan memberikan was-was. Nafsu amarah akan membisik. Hawa pun demikian akan memberikan bisikan, ya. Jadi nafsu amarah, setan, dua-duanya akan memberikan bisikan. Bisikannya adalah ketika kita ditimpa musibah, putus asalah engkau, jangan sabar. Ketika kita ditimpa oleh kenikmatan, berbanggalah engkau, jangan bersyukur. Jadi syukur lawannya bangga. Sementara sabar lawannya adalah putus asa. So manusia diciptakan oleh Allah memiliki tabiat. Tabiatnya adalah khuliqal insanu halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Berkeluh kesah, kalau diberi nikmat bakhil gila, kalau dihilangkan nikmat putus asa gila. Itulah kita. So itu wilayah dada kita ada seperti itu. Dan apa yang paling penting dalam dada kita ini ada banyak perkara, tapi saya sebutkan 3 sahaja. Dan 3 inilah yang disebut sebagai pangkal dosa. Pangkal dosa. 3 itu pertama adalah kesombongan. Kesombongan itu ada dalam dada kita, ya. Nanti boleh dicek dalam Al-Qur'an, ya. Surah yang ke-40, surah Ghafir, ayat yang ke-56. In fi sudurihim illa kibron. Jadi rasa lebih itu ada dalam dada manusia. Masih ingat kisah iblis? Kenapa dia melanggar perintah Allah? Karena dalam dadanya itu ada rasa lebih, ada kibron. Sehingga dia melanggar perintah Allah. Jadi kesombongan ini pangkal dosa. Bayangkan perempuan sekarang kita sudah tahu, ya. Pangkal dosa itu dalam dada kita. Kalau tak lapang, tak mencari hidayah, memanglah. Kemudian yang kedua, ketamakan. Tamak. Ketamakan ini disebutkan juga dalam Al-Quran, ya, ketamakan manusia. Dalam Al-Quran surah yang ke-59, surah Al-Hasyr ayat 9. Ya. Jadi para sahabat Ansar itu, ya, dijelaskan oleh Al-Quran dalam dadanya tidak ada ketamakan. Ketika mana Rasulullah SAW memberikan rampasan perang kepada orang Muhajirin. Orang Ansar tidak tamak sebab dia sudah memiliki Rasulullah dekat Madinah. Maka harta rampasan perang diberikan kepada orang-orang Muhajir. Padahal orang Ansar juga ikut berperang. Tapi karena dalam dadanya tidak ada rasa tamak, maka dia biarkan. Tapi sebelumnya ada perasaan itu. Disebutkan dalam surah Al-Anfal. Wa yas'alunaka 'anil anfal qul anfalullahi war rasul wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ketamakan ini membuat orang melanggar apa? Melanggar larangan Allah. Contohnya adalah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, ya, ini saya merujuk pada kitab Al-Fawaid. Nabi Adam alaihissalam ketika dilarang semua jenis makanan, ketika dibenarkan untuk makan semua yang ada jenis makanan di surga, tapi satu saja pokok khuldi yang dilarang, karena ada ketamakan, dia tetap mendatangi juga. Jadi orang yang tamak itu cenderung untuk melanggar larangan. Jadi pangkal dosa itu karena tamak. Dan ini pada kisah Adam alaihissalam. Kalau ini adalah iblis. Iblis berdosa karena kesombongan. Ya. Kemudian Adam, ya. Jangan katakan begini, kita mencela Adam ke usaha tidak.
Artinya Adam itu bapaknya semua manusia. Sifat-sifat yang ada pada manusia itu dan dicontohkan oleh Adam. Kalau berdosa segera bertaubat. Allah boleh jadikan para nabinya ini tidak sama sekali melanggar. Tapi justru kemuliaan, kebaikan itu ada ketika pada orang itu melanggar dan dia taubat dan sadar kepada Allah Ta'ala. Ini Adam. Dan yang ketiga adalah bahwa dalam dada manusia itu ada yang namanya kedengkian. Dengki. Ya, kedengkian. Kedengkian ini disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Surah yang ke-7, surah Al-A'raf ayat 43 ya. Ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Maka Allah cabut dalam dada mereka itu perasaan dengki. Ya, makanya dengki itu tempatnya dekat dada. Kedengkian, ketamakan, kesombongan ini yang sebetulnya boleh menyesakkan dada. Andai kata dicampur dengan yang lain, masih banyak yang lain, saya tak sebutkan. Kemarahan, ya. Kemudian apa? Dendam, itu masuk sekali. Lagilah macam seolah-olah kita memiliki satu bilik. Bilik itu kita masukkan katil, kita masukkan almari, kita masukkan meja makan, kita masukkan kursi, meja, semua dekat bilik. Sempit kan? Andai kata dada kita itu disempitkan oleh semua ini, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah dosa. Dosa sama ada dosa melanggar perintah Allah, atau dosa melanggar larangan Allah, atau dosa dalam bentuk penganiayaan, dan ini yang dicontohkan oleh Qabil. Jadi ketahuilah bahwa pangkal dosa itu ada pada 3 perkara ini, dan 3 perkara ini ternyata dalam dada, dan dada itu akan menjadi sesak. Kecuali bagi orang-orang yang mengetahui dadanya telah sesak, lalu dia mencari petunjuk Allah, maka dengan kehendaknya itulah Allah boleh memperkenankan melalui kekuasaannya untuk memberikan petunjuk. Maka petunjuk itu bukan dinantikan, tetapi dia mesti diwujudkan dengan ikhtiar dan juga iktisab. Baik, perempuan, tuan-tuan, mungkin boleh dipahami di sini. Oke. Pertanyaan yang paling penting di sini adalah bagi saya dan juga mungkin terlintas dalam pikiran puan-puan, tuan-tuan. Ustazah, kami semua ini nak lapang, Ustazah. Kami nak lapang dada kami. Ya. Di sini kan ada perbandingan ya, perbandingan orang yang lapang tak lapang kan. Kami nak lapang dada kami. Macam mana caranya Ustazah nak lapang itu? Baik. Lawannya lapang itu adalah sempit. Kita mesti tahu apa puncak kesempitan, baru kita akan tahu apa lawannya, dan itulah jawaban untuk kelapangan. Lapang lawannya sempit. Dan sempit di sini dikatakan oleh Allah disebabkan karena kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun, disebabkan karena tidak beriman. Dan iman itu adalah pakaian kebesaran untuk kalbu kita. Semalam kita punya renungan. Dengan mendengarkan kalam Allah, maka para ahli kitab itu mengatakan amanna faktubna ma'asyahidin. Maknanya zikra yang akan dipetik oleh orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah adalah terbitnya keimanan dalam kalbu mereka. Ini asal, ini yang paling asal. Puan-puan, tuan-tuan, jangan pernah terjebak oleh sebuah fakta. Ramai orang mencari ketenangan, mencari kelapangan, mencari kebahagiaan. Lalu mereka menawarkan metode-metode yang berbeza-beza ikut asal pemikiran mereka. Dan pemikiran yang paling asal adalah sama ada dia kufur atau beriman. Jika kita ingin bahagia dan rumusan itu diciptakan oleh orang yang bukan beriman, kita semakin sengsara. Percayalah itu. Allah dah katakan, kadzalika yaj'alullahu rijza. Demikianlah Allah akan menimpakan rijza, kotoran, najis berbentuk azab, yaitu ketidaktenangan.
kesempitan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi asalnya itu iman dulu. Tapi nanti kita ingat kisah Ibrahim, iman tak cukup, mesti di-upgrade. Maka mesti disegarkan iman kita. Ada orang kafir, ya mungkin tuan-tuan tahu ya namanya Del, ya mungkin tahulah, ya, seorang motivasi terbesar dunia. Ya, dalam kitab yang saya baca dalam tafsir An-Nabulsi, tafsir Nabulsi ini dia sentuhan aspek psikologinya kuat karena combine antara fakta, sains dan kehidupan manusia. So, beliau menjelaskan dalam tafsirnya ketika menjelaskan Al-Quran surah Ali Imran ayat 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Allah akan menciptakan perasaan gelisah, takut dan cemas dalam hati orang-orang kafir disebabkan karena kekafirannya. Beliau mengatakan, mungkin Anda sekalian tahu siapa Dale Carnegie. Ya, itu dalam tafsirnya. Menulis satu buku Don't Worry Be Happy dan hampir terjual, ya kata Nabulsi, hampir terjual 5 juta X di seluruh penjuru dunia. Bahkan orang-orang terkenal semua katanya menjadi bangkit karena bacaan itu. Tapi apa yang berlaku? Ini Allah membukakan fakta kepada kita. Mati dalam keadaan bunuh diri karena dadanya sesak. Bukan sesak organ, tapi sesak spiritual. Mungkin dengar juga mereka para pakar parenting mengajarkan tentang character building. Ya, bagaimana membina karakter untuk anak-anak. Ya, mungkin saya tak sebut namanya, walaupun saya tahu namanya. Matinya juga bunuh diri. Bagaimana nak membina karakter anak supaya boleh berdepan dengan fakta, boleh jadi begini begitu. Tetapi yang mengasaskannya bunuh diri. Karena itu tuan-tuan, kalau kita sudah percaya dengan Al-Quran, kita telah buktikan kebenaran Al-Quran. Allah katakan, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Oke. Iman itu asasnya, dan iman itu didapat ketika kita mendengarkan ayat-ayat Quran, tahu kebenarannya, Allah campakkan dalam hati kita, terus kita beriman dengan Al-Quran. Tetapi iman itu tidak cukup. Betul ke Ustazah, iman tak cukup? Tak cukup. Kalau cukup, tidak mungkin Ibrahim akan mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Al-Baqarah ayat 260. Yang minggu lepas kita, yang beberapa hari lepas kita bincang. Ibrahim, kau belum beriman? Dah Tuhan, dah beriman. Tapi apa kamu minta dipertunjukkan kekuasaanku untuk aku yakin agar qalbuku tenang. Subhanallah. Maka Allah mengatakan tentang Ibrahim dalam surah Al-An'am. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal mukinin. Ibrahim diperlihatkan kekuasaan Allah di bumi dan juga di langit supaya Ibrahim yakin. Kalau yakin baru tenang. Puan-puan tuan-tuan, saya bawa satu contoh. Kalau puan-puan tuan-tuan menyalakan dapur, lalu ketika itu ada urusan dekat luar yang harus diselesaikan, puan-puan tuan-tuan keluar dan lupa untuk menutup dapur itu. Api dekat dapur itu. Ketika dalam on driving, ya, puan-puan tuan-tuan teringat, aduh, dapur aku udah aku matikan ke belum ya? Misalnya di samping puan itu ada suami atau anak. Mama, dah matilah tadi mama. Saya tadi tengok, betul ke? Betul, tak percaya sudah. Tak percaya sudah, itu kata anak. Kata mamanya, tapi mama tak sure lah. Tak yakin. Tak yakin maksudnya. Ya, sebagai suami yang bijak tentu akan berkata begini, oke mama, atau anak yang bijak, oke mama balik pulang dan tengok sendiri. Ketika menyaksikan dengan mata kepala sendiri masuk ke dapur yang dia takutkan, risaukan tadi, ternyata sudah mati. Lepas itu dia keluar lagi. Keluarnya macam mana? Tenang ke tak tenang? Tenang, karena penyaksian terhadap fenomena yang dirisaukan itu betul-betul telah terbukti dimatikan. Jadi iman tidak cukup. Bukti yang lain lagi juga ketika Allah mengatakan wa kadzalika yashfi sudura qaumin qabil mu'minin. Demikianlah Allah mengobati hati orang yang beriman. Maknanya orang beriman itu ada penyakit dalam hatinya, masih ada. Semesti ada, segarkan keimanan itu, ya. Karena itu segala bentuk ketenangan
kelapangan, kebahagiaan yang ditawarkan oleh para pemikir-pemikir yang tidak beriman, yang tentunya ini akan terkait dengan keimanan. Mungkin mereka akan mengasaskan olahan-olahan ataupun rumusan-rumusan yang sifatnya dari bumi. Dari bumi itu maksudnya daripada manusia itu sendiri. Ya, manusia sendiri. Istilah bumi itu, wahyu bumi itu wahyu syahwat. Bumi itu terkait dengan syahwat. Kalau wahyu langit itu terkait dengan ruh kita. Ya, maka Syekh Muhammad Al-Ghazali ya menulis satu buku yang cukup cantik dan boleh upgrade kita punya keimanan menuju keyakinan dalam buku yang bertajuk ya yang diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia, segarkan hidupmu, jadid hayatak, upgrade kita punya kehidupan. Bahkan jadid imanak, upgrade kita punya keimanan ya dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ya. Dan dari buku inilah lahirnya kitab La Tahzan punyanya siapa? Aid Qarni. Dan ini ulasan atas kritikan juga atas pembacaan beliau terhadap fakta-fakta yang ramai manusia menawarkan solusi kebahagiaan, solusi kedamaian, ketentraman dan ketenangan, kelapangan, namun tidak berujung kepada apa yang diimpikan itu. Ya, jadi ada dua buku beliau, ada Segarkan Hidupmu dan Segarkan Imanmu. Ya, mungkin jadi bacaan ringan, tuan-tuan untuk mengisi Ramadan. Ya, apa saja yang kita baca, yang kita kaitkan dengan Allah, itulah termasuk zikrullah. Oke, puan-puan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di sini ada kepentingan sangat yang Ustazah akan kongsikan ya. Dengan satu soalan besar tadi itu, apa sebetulnya, bagaimana caranya sebetulnya untuk mendapatkan kelapangan ya. Jadi cara untuk mendapatkan kelapangan dada. Kelapangan dada ini ya, kalau kita buatkan satu gambaran, ya, kalau di sini adalah dada kita, ya, puan-puan tonton akhirnya tahu, yang sebelumnya belum tahu mungkin, dalam hati kita itu banyak lapisannya, ya, lapisan hati yang pertama disebut dengan, hati itu umum ya, kalau orang Melayu sini, hati itu umum, lapisan hati yang pertama disebut dengan sodru, sodru itu namanya dada, ya, bahasa Arabnya sodru. Dan lapisan yang kedua namanya qalbu, ya, qalbu ya. Lapisan yang ketiga namanya fuad. Dan lapisan yang keempat namanya lub. Ya. Sadr, qalbu, fuad, lub. Oke. Ya, saya langsung bagi bahasa Arabnya sajalah ya. Sadr. Sekarang kita ini inginnya mendapatkan ya petunjuk dari Allah dengan mendapatkan kelapangan. Kelapangan dada. Dan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang lapang dadanya itu adalah ketika Allah meletakkan dalam kalbunya itu nur, cahaya. Nur, cahaya. Dan kalbu ini, seperti mana kita tahu, dia adalah tempatnya keimanan. Ya, iman. Ya, kalbu itu tempatnya keimanan. Perhiasan kalbu adalah keimanan. Boleh dengan cara mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tadi. Ya. Dan pakaian kebesarannya adalah ketenangan. Ya. Pakaian kebesarannya adalah ketenangan. Ya. Ketenangan. Kalbu yang akan diberikan cahaya oleh Allah, kata Rasul, kata Al-Quran ya, dalam surah Az-Zumar tadi ayat 2. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. An dzikrillah min dzikrillah. Kalbu yang mendapatkan ketenangan itu adalah disebabkan karena fuad. Fuad itu mata hati. Kalbu itu bukan mata hati. Fuad itu matanya hati. Fuad itulah tempat orang yang akan menyaksikan. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Jadi fuadnya tidak pernah mendustakan apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. So fuad ini kerjanya adalah menghukumi apa-apa yang disaksikan. So ini namanya mata hati. Dan disinilah yang nantinya muncul yang namanya keyakinan. Keyakinan. Baik. Jadi kita berbicara tentang sodru, kita akan melibatkan kolbu, dan kolbu itu isinya adalah
ketenangan, ya. Dan ketenangan itu disebabkan karena ada keyakinan, dan keyakinan itu disebabkan karena ada penyaksian. So di sini terkait dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an kita dengarkan dapat keimanan, ya. Fuad, ya. Kemudian alam semesta kita saksikan, kita mendapatkan keyakinan. So di sini namanya ihsan. Ihsan itu martabat di mana orang sudah boleh menyaksikan apa yang tak disaksikan oleh manusia yang lainnya. Ya. Kalau sadru di sini ada Islam tadi itu. Ya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi sadru itu tempatnya keislaman, ya, menjadi tempat bagi keislaman. Qalbu itu menjadi tempat bagi keimanan. Fuad menjadi tempat bagi keihsanan. Lub ini Allah akan bagi menjadi tempat bagi keikhlasan. Orang yang ikhlas di sini akan menatijakan istiqamah. Ya, istiqamah. Jadi kalau kita ditanya bagaimana cara kita untuk meraih kelapangan, ya mula-mulanya ikut Quran ayat 125 ini, kita asaskan dulu keimanan melalui mendengarkan Al-Quran. Ya, ingat renungan semalam, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amanna. Lepas beriman, kita upgrade kita punya keimanan dengan menyaksikan fenomena alam. Fenomena alam itu yang kita saksikan dia akan membuahkan keyakinan. Yakin terhadap akhirat. Inilah ibrah penyaksian. Kalau Anda sering didengarkan tentang ibrah, apa ibrah yang kita petik daripada fenomena alam yang kita saksikan? Keyakinan akhirat. Apa zikra yang kita petik ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Keimanan pada Allah. Dan keimanan pada hari akhirat. Dan keimanan kepada kenabian Muhammad SAW. Bukan keyakinan, keimanan sahaja. So kita upgrade punya keimanan menuju ke keyakinan. Caranya kita buat penyaksian. Bila kita sudah yakin, macam tadi tengok dapur tadi, jiwa akan tenang. Kolbu akan tenang. Bila kolbu tenang, dan ini yang akan mempengaruhi kelapangan. Tenang itu karena kita yakin. Lapang itu karena kita yakin. Seorang yang lapang karena dia tenang. Orang yang tenang karena dia yakin. Orang yang yakin karena sebelumnya dia telah beriman. Seorang yang beriman yang sebenarnya dia akan upgrade dia punya keimanan untuk masuk level kepada keyakinan. Baik, perempuan, tuan-tuan, sampai di sini sudah tahu. Apa pakaian yang kita sepatutnya kenakan pada tiap-tiap lapisan ini. Kita kalau keluar aja tak mungkin pakai satu pakaian. Mesti berlapis-lapis. Ya. Ya. Berlapis-lapis, perempuan tahu sendiri. Ya. Dari pakaian dalam sampai pakaian luar. Itu dilapis-lapisi. Kalau kita punya anak, kita juga sudah mengenakan pakaian yang sepatutnya juga kan. Kalau saya ditakdirkan punya 2 anak, lelaki dan perempuan misalnya. Saya tak mungkin akan mengenakan gaun kepada anak lelaki saya dan kemeja atau apa? Pakaian lelaki lah untuk anak perempuan saya. Tidak mungkin. Akan menjadi mungkin saya mengenakan gaun kepada anak lelaki saya, bukan anak perempuan saya. Sekiranya saya tak kenal dia adalah anak lelaki. Perempuan tuan-tuan tidak akan pernah mengenakan pakaian yang selayaknya kalau perempuan tuan-tuan tidak tahu apa sodru, apa kolbu, apa fuad, apa lub. Mereka punya pakaian. Jangan sampai ya pakaian keyakinan kita kenakan dekat sodru. Pakaian kelapangan kita letakkan dekat lubu. Pakaian keimanan kita letakkan dekat fuadu. Pakaian ketenangan kita letakkan dekat sodru. Itu sama halnya Anda punya 10 anak. Anaknya berbeza umurnya, size baju berbeza-beza, size setahun dikenakan untuk anak 10 tahun, size 8 tahun dikenakan untuk anak umur 0. Ya. Baik, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bismillah kita hadirkan sebuah renungan. Ternyata kelapangan, ketenangan, dan kebahagiaan. 3 perkara itu tidak akan didapatkan oleh manusia dimanapun juga mereka berada. Melainkan
hanya didapatkan pada agama Islam saja. Ketenangan, kebahagiaan, dan kelapangan itu tidak pernah ditentukan oleh banyaknya pengikut, oleh banyaknya harta yang dikumpulkan, oleh naiknya pangkat dan kedudukan. Tidak pernah ditentukan oleh perkara itu. Apa yang kita kejar berbentuk dunia, dia tidak akan pernah menatijahkan pada ketenangan, kelapangan, dan kebahagiaan. Tidak akan pernah. Kalau ada orang yang mengatakan, engkau akan bahagia bila engkau dapatkan sekian-sekian, itu bukan ketenangan yang disebutkan dalam Quran. Ketenangan yang merupakan puncak kelapangan itu hanya disebabkan oleh zikrullah yang menghasilkan keyakinan. Jadi mulai hari ini, puan-puan, tuan-tuan, coba kita care berapa banyak kita mendengarkan bacaan ayat Al-Quran untuk merilis keimanan, dan keimanan. Pernah kita menghitung iman kita hari ini? Orang berpetunjuk sahaja itu bukan sekali. Wa yazidullah, Allah akan tambahkan lagi. Iman juga gitu. Imanan ala imanihim. Kita lupa ayat Quran. Iman di atas iman. Maknanya apa? Iman itu kena ditambah. Maknanya iman kalau terkait dengan bacaan Quran. Seberapa banyak bacaan Quran yang kita dengarkan, yang kita faham dan menghasilkan satu keimanan. Baru dan berbeza-beza. Hari ini baca satu ayat tentang ini, iman tentang itu. Esok lagi baca ayat yang lain, baca lagi. Apalagi satu hari baca berapa ayat, dapat jenis iman yang berbeza-beza. Subhanallah. Yang kedua, berapa kerap kita menghitung amalan berpikir kita dalam menyaksikan fenomena alam yang kita kaitkan dengan Quran, yang kita baca, yang kita dengar tadi itu untuk menghasilkan keyakinan. Berapa kerap kita berhubung dengan fenomena alam untuk kita dapatkan keyakinan tentang akhirat. Orang lapang itu kata Rasulullah tadi adalah orang yang ingat tentang akhirat. Anda akan lapang, dicela, dimaki orang, tetap dalam keadaan berketaatan. Karena kita bukan kata manusia, tapi Allah. Tapi akhirat yang kita pertimbangkan. Jadi mulai hari ini, perempuan, untuk diri saya sendiri, sempat tadi termenung di taman rumah yang ada, melihat hijaunya pokok-pokok, cantiknya bunga atau buah yang Allah hadirkan, termenung, ya Allah, sudahkah aku hari ini menambah kualiti keyakinanmu, kualiti keyakinan tentang akhiratmu ya Allah, untuk menambahkan keyakinan bahwa saya akan dibangkitkan lagi di hari akhirat nanti ya Allah, bagaimana nasibku nanti ya Allah. Saya merenung, berapa banyak kita mengumpulkan renungan, pemikiran, penderiaan terhadap fenomena alam untuk sentiasa yakin. Benda ini mungkin tak masuk dalam target kita untuk kita kira, bahkan untuk kita follow up. Yang apa yang kita follow up adalah berapa gaji masuk hari ini, tambah berapa lagi, sudah berapa puluh ribu, sudah berapa ratus ribu, dah berapa juta, dah berapa bilion, dah. Kalau itu yang kita ukur, dia tidak akan menjanjikan. Quran cukup sebagai sampelnya, tidak akan menjanjikan, perempuan. Yang menjanjikan cuma dua perkara. Perbanyakkan mendengar Al-Quran dengan kefahaman menggunakan ketajaman mata hati, untuk menghasilkan keimanan pada tiga perkara. Keimanan pada Al-Quran, di mana Rasulullah adalah benar sebagai Nabi. Keimanan pada Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan. Keimanan tentang adanya hari akhirat. Lalu yang kedua,
saksikan dan perhatikan fenomena alam, kaitkan dengan Al-Quran itu, dan rilislah keyakinan yang baru, itulah tanda kebahagiaan kita. Itulah tanda kelapangan kita. Percayalah puan-puan, tuan-tuan, Anda semua boleh berlapang, boleh sibuk dalam ketaatan. Tak kisah anak buat pasal, tak kisah suami buat pasal. Karena yang kita fikirkan adalah kita menyiapkan perbekalan untuk menuju kematian selagi kita masih belum lagi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.